jaga sholat. Orang jaga sholat selamat. Jaga sholat, orang jaga sholat, pegang dah. Orang jaga sholat, Umi gak usah pusing-pusing, lagi bingung, punya utang, punya anak macem-macem, ya, apalagi yang biasanya nih, pusing pala baby, apa dah, ya, yang bikin macem-macem dalam hati, obatnya cuma satu, sholat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifu. Nabi ketika Isra Mi'raj itu jasadnya saja atau ruhnya saja atau jasad dan ruhnya? Apa dalilnya? Karena ada orang-orang yang menggunakan akal yang nggak mungkin. Mungkin Nabi lagi mimpi jalan-jalan kayak kita lagi tidur mimpi tiba-tiba kayak di Mekah, amin. Jalan-jalan ke Eropa, tiba-tiba balik-balik kayaknya seneng banget. Kata mereka begitu. Lalu bagaimana kita menjawab? Kata para ulama, inilah kenapa Allah menggunakan kata-kata abdun. Abdun. Karena kalimat abdun dalam Al-Quran digunakan untuk makna ruh wal jasad. Untuk sesuatu yang memiliki ruh dan, maka kalau Umi ingat nih, ara'aital ladzi yanha abdan, ada kata-kata abdun. Yang sholat ruh kita atau jasad kita atau ruh dengan jasad kita? Tuh. Pahami? Jadi kata-kata abdun itu menunjukkan bahwasanya amalan yang dilakukan oleh abdun itu jasad dan ruh. Nah, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Perhatiin lagi nih lailan nih. Kenapa lailan nakirah bukan ma'rifah? Pakai bil lail misalnya atau fil lail. Kenapa Allah menakirahkan kata-kata lailan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan bil lail tapi lailan. Para ulama menjawab, nakirah dalam lafaz lailan ini untuk menunjukkan bahwasanya waktu yang Nabi butuhkan untuk Isra dan Mi'raj itu sangat amat singkat. Amat sangat singkat nih. Nggak kayak tadi saya kesini muter-muter dulu. Karena memang saya nggak tahu banyak tentang jalanan di Depok. Saya baru jadi orang Depok di Citayam. Jadi pas mau kesini saya muter-muter dulu. Sampai masuk tadi ke pasar dulu sebenarnya Ustaz Sukron. Tapi alhamdulillah sampai juga. Alhamdulillah. Jadi itu perjalanan baginda Nabi itu di malam hari dan malam yang singkat. Nabi pas Isra naik kendaraan namanya buruk. Ada yang tahu buruk kayak gimana buruk? Buruk kata baginda Nabi SAW dalam hadisnya itu lebih besar daripada keledai. Bukan kedelai ya, keledai. Lebih gede daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Warnanya apa? Warnanya putih. Warnanya tapi kalau ngelangkah langkahnya itu sejauh mata memandang. Ada yang begitu bisa ngelangkah. Umi ngelihat sampai tembok, bisa nggak jalan sampai tembok? Nggak bisa. Tapi buruk sejauh mata buruk memandang, pada saat itu dia sampai ke sana. Itu buruk nih. Dan buruk itu kendaraannya para nabi. Yang naik cuma Nabi. Maka Nabi ketika mau naik buruk, bayangin kendaraannya udah didatengin sama malaikat Jibril di Masjidil Haram. Diceritakan tuh di antara Maqam Ibrahim dengan Bi'ir Zamzam. Tuh di Mekah ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam bukan berarti kuburan, maqam tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Itu di situ buruk diturunkan. Kemudian apa? Nabi mau naik, buruk kagak mau. Buruknya gerak-gerak.
Kayak Umi kalau megang kuda mau dinaikin kagak mau, gimana Mi? Mencah-mencah kan? Betul. Nah, akhirnya apa? Ya salam. Kata malaikat Jibril, rok. Ngapain? Ini yang mau naik sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah. Langsung diem. Maka kata guru saya, Mi, kenapa kok baginda Nabi untuk mendapatkan perintah sholat aja kudu diundang ke langit? Ada yang bisa jawab nggak? Perintah puasa di dunia langsung, haji langsung. Tapi kenapa perintah sholat Nabi kudu diundang ke langit dulu? Kenapa, Mi? Ada yang tahu? Kenapa kudu diundang ke langit dulu? Karena penghuni langit belum kenal sama Rasulullah. Jadi ketika malaikat mengatakan kepada Adam, ketika diciptakan, malaikat kan ngomong sama Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau ingin membuat kerusakan di dunia? Itu sebelum Nabi Muhammad diciptakan. Ketika Nabi Muhammad diciptakan, penduduk langit bertanya-tanya, mana yang namanya Muhammad? Mana? Maka tadi kenapa Buruk nggak kenalin? Karena Buruk hanya kenal nabi-nabi terdahulu, belum kenal sama Nabi. Pas dikasih tahu sama Jibril, rok, inilah yang namanya Muhammad, langsung diem dia. Seketika diem, langsung Nabi naik, berangkatlah Nabi di atas Buruk, ditemani sama siapa, Mi? Sama Jibril alaihissalam. Tuh, jadi alasan kenapa kok Nabi diundang sampai ke langit, karena penduduk langit pengen kenalan sama Rasul. Maka nanti ceritanya ketika sudah mau Mi'raj, tuh ada cerita nanti. Saya pengen cerita dulu, Mi. Ini untuk bantahan kalau ada orang mengatakan orang yang sudah meninggal tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Saya pengen bantah. Kisah Isra-nya baginda Nabi, itu Nabi ditransitin bahasa orang kita sekarang ya, diberhentiin di beberapa tempat dan Nabi sholat. Nabi sholat di Bethlehem. Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi kemudian ke Yathrib, kemudian Nabi ke Tursaina, kemudian ke pokoknya Nabi transit. Bahkan dalam perjalanannya itu Nabi diperlihatkan para anbiya sholat di kubur mereka. Sholat di kubur. Jadi kalau ada yang nanya apakah para nabi masih hidup? Masih. Bahkan mereka yusalluna fi kuburihim. Mereka sholat di dalam alam kubur. Kalau Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash. Jangan sekali-kali kamu mengatakan orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka masih hidup, tapi kamu tidak bisa merasakan kehidupan mereka. Ini orang yang meninggal fi sabilillah. Bagaimana dengan orang-orang pilihan Allah, nabi-nabinya? Sallu ala Muhammad. Maka Nabi Muhammad masih hidup di alam kuburnya, bahkan beristighfar untuk kita, Mi. Hadisnya sahih. Kabar tentang umatnya sampai ke baginda Nabi. Kalau baik Nabi bersyukur, kalau tidak baik Nabi itu sampai detik ini. Maka di perjalanan itu Isra, Nabi diperlihatkan tempat-tempat di mana para nabi pernah sholat dan singgah. Sampai akhirnya berhenti ke Masjidil Aqsa. Dan perlu saya kasih bawahi, Mi, Masjidil Aqsa yang mana, Mi? Ada yang pernah ke Aqsa? Allahumma rzuqna ya Rabb, amin. Kita udah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, mudah-mudahan kita bisa ke Masjidil Aqsa, amin. Masjidil Aqsa itu bukan yang kubah emas, Mi, bukan. Yang orang banyak salah paham. Masjidil Aqsa itu bukan yang di kubah emas, itu bukan. Ada sebelumnya tuh, ada yang kubahnya agak warna hitam tuh, Mi. Kalau Umi lihat fotonya tuh, ada masjid kecil. Nah disitulah Nabi itu sholat. Berhenti sama malaikat Jibril, buruknya diikat di situ, kemudian Nabi sholat, di belakangnya didatengin seluruh Nabi. Seluruh Nabi hadirin.
Maka Nabi dapat gelar apa? Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Tuannya para nabi dan imamnya para rasul. Karena Nabi sebelum berangkat untuk Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Nabi di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, Nabi sholat. Sholatnya 2 rakaat nih. Karena dulu belum ada sholat 5 waktu, belum diperintahin. Sholatnya Nabi seperti sholatnya nabi-nabi terdahulu, cuma ada sholat petang dan malam. Maka pada saat itu Nabi sholat 2 rakaat. Makmumnya siapa Mi? Para nabi-nabi yang Allah utus dibangkitkan kemudian sholat menjadi makmum. Dan ini sebagai bentuk penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Terakhir nih, ya, ini berangkat ngurus nih, uruj. Nabi pas Mi'raj, pintu langit pertama, pintu langit kedua, pintu langit ketiga, pintu langit keempat, pintu langit kelima, pintu langit ke-6, pintu langit ke-7, ketemu Nabi siapa Mi? Ibrahim alaihi salam. Disitulah ada Baitul Ma'mur yang katanya letaknya itu pas percis banget. Kalau ini Ka'bah Mi, Ka'bah, ada Ka'bah di dunia, maka di atas penduduk langit juga punya Ka'bah, namanya Al-Baitul Ma'mur. Letaknya pas. Di situ bergantian para malaikat masuk nih, di Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi ke Sidratul Muntaha. Dalam satu riwayat, pas Nabi Muhammad ditemani sama malaikat Jibril sampai di Sidratul Muntaha, kata malaikat Jibril, Muhammad, mohon maaf, saya cuma sampai sini doang. Kenapa? Karena saya nggak bisa naik ke atas lagi. Kenapa? Kalau saya naik ke atas saya akan terbakar. Shallu ala Muhammad. Jadi pada saat itu akhirnya Nabi sendirian tuh bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Nah, ini yang pengen saya sampaikan. Ini jarang disinggung sama guru-guru kita juga. Ini saya bacakan kitab guru saya. Kebetulan qadarullah, kadang saya pengen ngaji nih ya. Saya dituntun kayak sama Allah. Tong, ambil tuh kitab yang ono Tong. Ini kitab baru dikirimin sama teman saya ceritanya. Saya buka aja begini, pas banget tengah-tengahnya tentang apa Mi? Ru'yatullah. Ini benar saya katakan hak. Saya nggak tahu, tiba-tiba tadi subuh pulang habis subuh sama santri, saya bilang saya mau bagi apa nih sama ibu-ibu sama bapak-bapak di sini nih. Oh iya, tentang kisahnya Rasulullah melihat Allah. Jadi ada kejadian penting nih. Ketika Mi'raj, Rasulullah melihat Allah. Pertanyaannya, apakah betul Rasulullah melihat wujud Allah? Dengan mata kepalanya atau dengan mata hatinya? Kalau itu terjadi, apakah mungkin terjadi kepada manusia biasa? Maka saya tanya Mi, yang Umi tahu nih selama Isra Mi'raj, Rasulullah ketika di Sidratul Muntaha naik lagi ketemu Allah, itu ngelihat Allah wujudnya atau hanya melihat dengan mata hatinya? Ini saya jelaskan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Nabi betul-betul melihat Allah. Sallu ala Muhammad. Ini saya mohon maaf bang, suara saya lagi berat banget. 5 hari saya ngedrop sebenarnya, tapi bismillah saya niatin ke sini untuk berbagi sama umi-umi semuanya, sama abi-abi semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, amin. Jadi itulah alasan kenapa kok Nabi ketika diperintahkan 50 sholawat, 50 sholawat artinya 50 sholat ya, 50 sholat, Nabi turun ketemu siapa? Nabi. Kenapa Nabi Musa suruh balik lagi? Balik lagi, alasan yang tertulis di dalam hadis, karena Nabi Musa bilang begini, Muhammad jangan 50 waktu, kasihan, aneh udah pengalaman, umat aneh ya, aneh bebanin dengan kewajiban-kewajiban kagak dikerjain, balik, sudah balik. Itu kan yang tertulis di hadisnya.
Kata ulama ahlul ma'rifah, nih guru kami Syekh Fathi Higazi di Mesir. Beliau mengatakan apa? Kenapa kok Nabi sampai 5 kali nih? 5 kali bolak-balik dari 50 waktu sholat, 50 sholat menjadi 5 waktu sholat. Berarti berapa kali bolak-baliknya? 5 kali. 9 kali dong Mi. 9 kali bolak-balik. Kenapa sampai 9 kali? Kata guru kami Syekh Fathi Higazi mengatakan apa? Umi tahu nggak kisahnya Nabi Musa? Kenapa Nabi Musa ketika mengatakan Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah izinkan aku melihatmu ya Allah, kata Nabi Musa. Akhirnya apa? Nabi disuruh pergi ke gunung. Kalau gunung itu netep, maka kamu akan melihatku. Kalau tidak, kamu akan mentah. Nabi Musa ketika pengen melihat Allah nggak mampu. Maka itulah alasannya kenapa Nabi Musa tuh nangis ketika ketemu Nabi Muhammad. Alasan pertama, karena umat Nabi Muhammad dijadikan sebaik-baiknya umat. 1. Maka kita sebaik-baiknya umat yang Allah utus, kita nih syukurin. Yang kedua, Nabi Musa iri. Iri kenapa? Karena Nabi Musa belum mampu melihat Allah, tapi Nabi Muhammad kok bisa berkali-kali bertemu. Sallu ala Muhammad. Jadi Nabi Musa pengen ngelihat wajah yang sudah ngelihat wajah Allah. Jangan maknai wajah dengan wajah kita. La, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti kita. Yang jelas Nabi Muhammad melihat Allah zatnya ketika Mi'raj. Itu yang perlu kita imani. Sekarang yang ingin saya sampaikan, bisa nggak kejadian ini kejadian kepada kita? Bisa nggak kita melihat Allah Jalla wa'ala di dunia? Jawabannya tidak bisa. Tidak. Lalu kapan kita bisa melihat Allah Mi? Ya Allah, saya bacain Mi ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ru'yatullahi ta'ala, melihat Allah. Aqidatu ahli sunnati wal jamaah anna ru'yatallahi ta'ala waqi'atun fil jannati lil mu'minina dunal kafirin. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah itu bisa dilihat pada hari kiamat di dalam surganya untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Dunal kafirin, bukan orang-orang kafir. Jadi insya Allah kita bisa melihat Allah. Amin. Apa dalilnya? Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada waktu itu wajah-wajah bercahaya. Amin. Wajah kita insya Allah bercahaya. Amin. Dan pada saat itu kita melihat Allah. Nanti Mi di surganya Allah. Pengen gak Mi? Pengen gak Mi? Pengen gak Mi? Bu, Pak, pengen gak Pak? Ya Allah. Nih anak-anak kita ajarin. Jadi akidah ahlus sunnah wal jamaah, manusia selain Nabi Muhammad tidak ada yang mampu melihat Allah di dunia. Tapi kita punya kemampuan atas izin Allah. Kalau kita ditakdirkan menjadi ahli surga, kita bisa melihat Allah di alam surga. Tuh. Emi, adapun di dunia tidak. Adapun di dunia tidak. Bahkan di dalam hadis dikatakan, nih dari Suhaib, Nabi berkata, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata yaqulu ta'ala." Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, Allah berkata, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kamu pengen saya tambahkan yang lebih? Udah di surga, Allah masih pengen kasih lebih. Kata penghuni surga apa? Alam tabyaddu wujuhana. Bukankah engkau sudah membuat wajah kami bersinar ya Allah? Alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau sudah memasukkan kami surga ya Allah? Alam tunjina minan nar. Bukankah engkau sudah menyelamatkan kami dari api neraka ya Allah?
Kemudian apa? Qala, Nabi bersabda, Allah membuka penutupnya. Yang tadinya tidak terlihat, Allah buka. Allah perlihatkan wujudnya. Maka pada saat itu penghuni surga melihat Allah. Ini hadisnya Imam Muslim dalam kitab sahihnya, riwayat Suhaib. Kemudian Nabi membaca ayat. Apa ayatnya, Mi? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina, bagi orang-orang, ahsanul husna wa ziyadah, yang berbuat baik itu al husna, mendapatkan surganya Allah, wa ziyadah. Ziyadah, nah di sini kata para ulama tafsir adalah ru'yatullah, melihat. Nah, saya kira ini cukup pelajaran daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi. Intinya Nabi pulang bawa oleh-oleh namanya sholat. Kalau kata guru saya, jaga sholat. Orang jaga sholat selamat. Jaga sholat, orang jaga sholat, pegang dah. Orang jaga sholat, Umi gak usah pusing-pusing. Lagi bingung, punya utang, punya anak macem-macem. Ya, apalagi yang biasanya nih, pusing pala baby, apa dah? Ya, yang bikin macam-macam dalam hati, obatnya cuma satu, sholat. Sholat. Lagi sujud, Umi doa. Nih kata Nabi, aqrabu ma yakunu bihil abdu ila rabbih wa huwa sajid. Tempat terdekatnya seorang hamba ketika fa'aksirud du'a fi sujud. Saya kasih tahu nih fikihnya. Perbanyaklah doa di dalam sujud. Di sini kata para ulama fikih, doanya bebas. Sampai ada yang bertanya, seorang murid, kalau doanya nggak pakai bahasa Arab gimana? Boleh, dengan syarat satu. Apa? Dia betul-betul tidak bisa bahasa Arab. Ini fikihnya, Pak. Jadi kalau kita punya hajat, kita nggak tahu bahasa Arabnya apa, emang betul-betul nggak tahu, silakan sebut di dalam sujud pakai bahasa kita. Boleh, boleh. Batal sholatnya? Nggak batal. Tapi jangan kenceng-kenceng. Ya Allah, pengen banget punya Alphard. Ya Allah, pengen banget punya emas batangan. Kata yang sampingnya, amin, saya juga pengen. Ya, jangan kencang-kencang. Cukup dalam fikihnya seperti itu. Banyakin doa ketika sujud. Di situ ada fikih yang jarang disebut. Kalau bapak, ibu punya hajat, nggak tahu bahasa Arabnya, sebut. Boleh, boleh. Pakai bahasa Sunda, tenanaon. Pakai bahasa Betawi, kagak ngapa-ngapa. Syaratnya cukup hati kita dan telinga kita yang dengar. Ya Allah, jadikan anak hamba ya Allah yang soleh, solehah misalnya. Nggak bisa bahasa Arab, silakan. Ya Allah, mudah-mudahan tuh tanah samping laku, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tuh gedong jadi milik saya, ya Allah. Boleh nggak? Tapi syaratnya kalau betul-betul nggak bisa bahasa itu. Ini anak-anak kita dekatkan dengan sholat. Mudah-mudahan, Pak, terakhir nih Pak, saya pesan sama bapak-bapak semua dan para pemuda semuanya nih, calon pemimpin, tolong jadikan rumah juga tempat sholat berjamaah. Izinkan istri-istrinya dapat pahala jemaah, dipimpin sama bapak. Ya kan, mulai macam-macam tuh. Izinkan istri-istrinya, kata berarti istrinya banyak. Bisa banget dah. Ya, izinkan istrinya. Yang nggak salah. Saya bilang istri-istrinya, langsung istrinya ada 2, 3. Izinkan istrinya, anak-anaknya dapat pahala jemaah. Minimal sholat subuhnya. Ya, kalau anak-anaknya nggak bisa dibawa ke masjid, bapak kebetulan badan lagi belum bisa berangkat ke masjid, minimal ada sholat 5 waktu. Di antara 5 waktu itu jemaah di rumah. Jangan jadiin rumahnya kuburan. Rumah saya sempit Ustadz, bisa insya Allah geser. Apanya geser? Mejanya geser dikit. Ya, minimal tuh rumah jangan jadi rumah rongsokan. Rongsokan artinya apa? Kagak ada pahala di dalamnya, maksudnya kayak kosongan begitu. Jangan. Minimal anak-anak kita tahu sholat jemaah bareng. Kalau nggak bisa subuh pas bapak pulang kerja, waktu isya
sebelum ini yuk kita makan malam kemudian sholat isya jemaah. Biasain begitu. Ada minimal jemaah sama anak istri kita. Jangan sampai anak kita nggak pernah diimamin sama kita. Jangan sampai istri kita nggak pernah diimamin sama kita. Apalagi yang istri-istri kita. Ya, jangan sampai punya istri di sono, punya istri di sono, punya istri di sono, punya istri di sono. Misalnya, kagak pernah diimamin, cuman didatengin tiap malam Jumat. Jangan. Ingat kita punya tanggung jawab. Pemimpin itu laki-laki, imam itu laki-laki. Maka selain imam dalam urusan dunia, kita juga imam dalam urusan akhirat. Walafu minkum, mohon maaf Mia, Abi kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan pada hari ini betul-betul bisa menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Majlis taklim yang ada di kelurahan ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi majlis taklim yang mendatangkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bapak-bapaknya juga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh ibu-ibunya di majlis taklimnya. Ini langsung doa penutup atau emang ada? Ya. Kita langsung doa penutup. Mari kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan suratul Fatihah. Kita niatkan buat guru-guru kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semuanya selalu dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah dan kelak dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa buat orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya sehingga bisa membimbing kita anak-anaknya mengenal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dengan keberkahan majlis ini dan keberkahan bulan Rajab ini. Kalau ada anak kita sedang sakit, orang tua kita sedang sakit, guru kita sedang sakit, istri kita mungkin atau suami kita, atau siapapun di antara kita yang sedang sakit, ya Allah, dengan keberkahan majlis ini angkat penyakitnya ya Allah, berikan kesembuhan yang sempurna, jadikan rasa sakitnya penggugur dosa-dosanya. Kita berdoa juga ada pesan ahlul ma'rifah yang kudu dipatihahin bukan hanya orang lain, tapi patihahin diri kita sendiri. Bacain Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah Allah buka mata kita untuk melihat yang baik-baik. Allah buka telinga kita untuk dengar yang baik-baik. Allah buka mulut kita untuk mengucap yang baik-baik. Allah buka tangan kita untuk ngerjain yang baik-baik. Allah jalanin kaki kita untuk melangkah ke tempat yang baik-baik, yang kesemuanya itu tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa buat anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh salihah, alim alimah, nafi' nafi'ah, kaya dermawan, ahli sedekah. Ya Allah, Engkau menciptakan kami dalam keadaan fitrah, bersih, suci, tapi kami yang mengotorinya ya Allah. Kami yang memberi noda-noda hitam itu ya Allah. Ya Allah, kalau memang Engkau ingin mencabut kami, izinkan kami Engkau cabut dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bi'azamatil Fatihah. Iftah alaina abwabar rahmah, افتح علينا أبواب المغفرة، افتح علينا أبواب السعادة، افتح علينا أبواب الصحة والعافية،
افتح علينا يا الله أبواب الرضا والعناية، افتح علينا أبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من الصالحين العالمين النافعين الصابرين الشاكرين الأغنياء المنفقين المتصدقين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارزقنا الشهادة واختمنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول قبول يا رب العالمين.